Selamat datang kembali teman-teman di dunia Tokusatsu. Kali ini sesuai janji Mimin, di video sebelumnya kita akan membahas atau membreakdown Kamen Rider Revised opening ya. Opening dari Kamen Rider Revised. Dan kita akan membedah lah ya, istilahnya frame by frame atau mungkin scene by scene yang menurut Mimin scene atau frame ini bisa menggambarkan bagaimana cerita Revised ke depannya gitu. Atau mungkin scene ini itu bisa jadi spoiler gitu ya, atau tanda-tanda bagaimana cerita Revised ini ke depannya. Karena kalau teman-teman yang sudah nonton mungkin ya opening Revised ini, teman-teman juga pasti akan menimbulkan banyak pertanyaan-pertanyaan terkait opening si Revised ini gitu ya. Karena Mimin juga yang udah nonton gitu langsung terbingung-bingung gitu ya sama opening Revised ini, karena banyak sekali semacam foreshadowing bisa dibilang, atau clue-clue atau hint-hint dengan si cerita Revised ini ke depannya. Jadi ya wajar aja gitu Mimin akan bahas atau membreakdown opening si Revised ini yang penuh dengan teka-teki ya si opening Revised ini. Dan by the way, gimana kabarnya ini teman-teman? Semoga baik-baik saja. Dan jangan lupa ya untuk jaga kesehatan selalu, karena ini masih masa pandemi ya. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker tuh kayak si Vice ya. Rajin banget pakai masker. Tapi ya basically dia kan iblis ya. Ya intinya selalu jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada ya. Oke, kalau begitu tanpa basa-basi lagi kita akan membahas atau membreakdown opening dari Kamen Rider Revised. Here we go. Di klip pertama, yaitu di pembukaan opening, itu kita bisa lihat ada Iki dan juga Vice, yang di klipnya itu si Iki memperlihatkan berbagai macam bentuk emosi yang dia miliki, yaitu ada senang, cemberut, sinis, dan lain sebagainya. Apakah ini pertanda Iki akan memiliki kepribadian yang berlawanan? Lanjut lagi teman-teman, kita bisa lihat ada semacam gambar lukisan yang di situ menggambarkan seorang manusia yang terikat dengan tumbuhan atau pohon yang besar dengan dikelilingi berbagai macam hewan-hewan. Apakah kemungkinan hewan-hewan ini akan menjadi form-form dari Kamen Rider Revised ke depannya? Tapi sepertinya emang iya, karena teman-teman juga lihat di sini itu ada berbagai macam hewan-hewan yang basically nantinya form-form hewan ini akan dipakai oleh Iki di episode ke depan. Seperti hewan-hewan tersebut ada Rex, basically best formnya si Iki, Megalodon, Eagle, Gorilla, Singa, dan mungkin beberapa sisa-sisa hewan ini akan menjadi form dari Revised ke depannya. Entah kenapa pas Mimin lihat ini tuh serasa mirip-mirip vibe Kamen Rider Agito yang teman-teman tahu di opening Kamen Rider Agito juga memperlihatkan gambar lukisan yang seperti ini. Lanjut lagi, kita bisa lihat gambar dari teori evolusi Darwin, yaitu tentang evolusi kera menjadi manusia. Dan sepertinya ini gak ada hubungannya ya sama series Revised sendiri. Dan selanjutnya kita bisa lihat ada semacam bola mata atau DNA atau apa ini. Mimin juga gak tahu apa. Yang jelas kalau dilihat lebih teliti ini seperti mata-mata ya, atau bola mata. Entah ada hubungannya atau tidak, sepertinya tidak ada sih ya, sepertinya. Itu klip pembukaan opening Revised sendiri teman-teman. Paling yang Mimin penasaran itu ketika wajahnya si Iki berubah-ubah ekspresi dan lukisan manusia dengan hewan-hewan di sekelilingnya. Apakah itu ada hubungannya dengan seriesnya nanti atau tidak? Sepertinya ada ya kemungkinan. Setelah title opening itu seperti biasa ya teman-teman, hanya berisi pengenalan main cast di Revised. Jadi kita skip aja ya bagian ini. Dan selanjutnya yang ini bikin Mimin langsung mengeluarkan berbagai macam teori ya teman-teman, yaitu klip si George ya teman-teman. Di situ kita bisa lihat si George yang memperhatikan 3 tabung raksasa yang berisi para Legend Rider. Dan di situ ada 3 Legend Rider kalau Mimin perhatikan. Dan 3 Legend Rider itu kalau Mimin lihat sama itu ada Kamen Rider Kuga yang berada di pojok kanan, terus Kamen Rider Ichigo yang ada di tengah, dan satu lagi ini Mimin masih belum dipastikan rider ini siapa, tapi kalau dilihat lagi ini mirip seperti Kamen Rider J atau enggak Zo ya. Timbul pertanyaan dari frame ini para Legend Rider lagi diapain gitu ya sama si George? Kok bisa ada Legend Rider di sini? Ada banyak teori sebenarnya ya, tapi Mimin ingin berteori yang mungkin cocok ya sama frame ini. Apakah mungkin
Ini adalah scene ketika si George mengambil sampel DNA para Legend Rider untuk digabungkan dengan Vice-Stem yang berisi DNA hewan-hewan yang nantinya bila dimix atau digabungkan akan menghasilkan Vice-Stem untuk digunakan sebagai form atau perubahan Revice ke depannya. Dan sebenarnya teori ini udah dijelaskan oleh si George di episode 1. Pertanyaan lainnya muncul, kok bisa para Legend Rider ini ada di dunia Revice? Apakah para Legend Rider ini benar-benar Legend Rider yang kita kenal? Masalahnya di sini tuh yang Mimin juga masih bingung, para Legend Rider ini apakah mereka ini beneran eksis atau ada di dunia Revice atau gimana ini? Soalnya ada yang bilang juga bahwa Kamen Rider di dunia Revice ini itu hanyalah sebuah fiksi belaka alias tontonan belaka. Tapi ada yang bilang juga konsep dunia si Revice ini akan sama seperti konsep dunia di series Gokaiger. Jadi para Legend Rider itu emang beneran eksis mulai dari Ichigo hingga Saber. Itu yang jadi masalahnya. Kalau misalkan beneran eksis alias Kamen Rider itu beneran ada di dunia Revice, berarti emang sudah dipastikan Revice, Zero One, Saber beserta para Legend Rider lainnya itu memang satu dunia. Kalau beneran satu dunia sih wah bakal seru banget ini si Revice asli. Tapi ya kok bisa kalau Kamen Rider itu beneran ada, ini si George bisa dapat Kamen Rider Legend Rider ini dari mana gitu ya buat dijadiin percobaan dia. Itu sih yang Mimin masih bingung ya, dan masih ngestak mengenai George ini melakukan eksperimen dengan para Legend Rider ini. Bagaimana nih menurut teman-teman kira-kira? Oke, kita simpan dulu masalah ini. Di frame selanjutnya ini sangatlah menarik juga teman-teman. Kita bisa lihat ada manusia berpakaian serba putih yang sedang berjejer dan berbaris di tempat yang sama. Nah, makin bingung nih Mimin. Sepertinya frame ini emang ada hubungannya dengan frame sebelumnya. Kalau teori Mimin ya, orang-orang ini merupakan orang yang akan menjadi eksperimen percobaan bagi penelitian Phoenix ya, atau si George atau mungkin bapaknya si George. Basically, si George atau Phoenix ini mereka mencari orang-orang yang akan dijadikan eksperimen penelitian mereka. Nah, yang jadi pertanyaan ini, mereka dijadikan eksperimen buat apa gitu ya? Kalau Mimin perhatikan, sepertinya mereka ini dijadikan eksperimen percobaan untuk mentes siapa yang bisa mengeluarkan atau memisahkan iblis di dalam tubuh orang-orang ini. Basically, seperti yang George bilang di episode 1, 30 tahun yang lalu ada seorang ilmuwan yang dimana ilmuwan ini berhasil memisahkan iblis dari tubuh manusia. Dan itu adalah bapaknya si George. Nah, kayaknya manusia-manusia inilah yang jadi bahan eksperimen bagi si peneliti atau bapaknya si George ini. Untuk mencoba eksperimen dia memisahkan iblis dari tubuh manusia-manusia ini. Dan seperti yang George bilang, bapaknya si George ini berhasil melakukan eksperimen tersebut. Kalau kita lihat di sini, itu ada banyak orang atau manusia yang mungkin dijadikan percobaan bagi bapaknya si George ini. Yang jadi masalahnya, itu orang yang gagal mengeluarkan iblis dari tubuh mereka, apa ada konsekuensinya? Atau bagaimana gitu? Yang jelas pasti ada konsekuensinya, tapi Mimin masih belum tahu apa konsekuensinya. Terus sepertinya juga bisa saja di event ini si peneliti itu sekalian mencoba Revice Driver yang mungkin saja masih belum sempurna alias masih prototype. Mungkin Revice Driver ini diuji cobakan kepada manusia-manusia ini, atau dengan Revice Driver prototype inilah manusia-manusia atau orang-orang ini bisa mengeluarkan iblis dari tubuhnya. Dan mungkin hanya ada satu manusia yang berhasil mencoba mengeluarkan iblisnya melalui Revice Driver prototype ini. Dan untuk manusia atau orang-orang lainnya, ya mereka tidak berhasil mengeluarkan iblis dari tubuh mereka sendiri. Itu teori yang pertama ya teman-teman, terkait manusia-manusia ini adalah eksperimen percobaan bagi si peneliti atau bapaknya si George terkait eksperimen mengeluarkan iblis dari tubuh manusia. Ada satu lagi teori Mimin terkait ini, dan itu ada hubungannya dengan frame si George yang sedang melihat para Legend Rider di dalam tabung ya. Apa mungkin orang-orang ini dijadikan sebagai wadah atau perwujudan bagi Legend Rider gitu ya, atau mungkin para DNA manusia-manusia ini digunakan dan dicampurkan dengan DNA para Legend Rider ini.
Dan ketika itu terjadi, menghasilkan Vice Stem yang nantinya digunakan oleh si Ikki ke depannya. Mungkin seperti itu, tapi ada kemungkinan juga para manusia-manusia ini itu ada hubungannya dengan kelompok Deadmans ya. Entah mungkin jadi bahan eksperimen Deadmans mungkin atau gimana, Mimin juga masih belum tahu. Yang jelas Mimin penasaran dengan nasib para manusia ini di cerita Kamen Rider Revice ini. Mereka-mereka ini mungkin saja ya ada hubungannya dengan tragedi masa lalu di cerita Kamen Rider Revice. Sepertinya ya teman-teman. Klip selanjutnya. Nah ini menarik juga nih teman-teman. Yaitu kita bisa lihat di sini seperti ada dua dunia. Yang satunya dunia nyata yang di situ ada si Ikki, dan satu lagi dunia iblis atau mungkin dunia neraka yang di situ ada si Vice, Jin Ifritnya si Ikki. Terus di frame selanjutnya itu posisi Vice dan Ikki tiba-tiba menjadi berpindah posisi. Yang tadinya Ikki ada di dunia nyata menjadi berada di dunia iblis. Dan sebaliknya si Vice berada di dunia nyata. Apakah ini pertanda mereka berdua akan mengalami sebuah nasib atau jalan yang berubah mereka berdua menjadi berbeda gitu ya kepribadiannya? Jadi misalkan si Vice ini dia akan menjadi baik, atau mungkin si Vice ini menginginkan sebuah kebebasan seperti yang sering dia mention di episode 1. Jadi di sini gambarannya seakan-akan si Vice ini hidup bebas gitu ya di dunia nyata. Dan untuk Ikki sendiri, nah mungkin saja si Ikki malah menjadi berbelok arah gitu ya, atau mungkin dia menjadi jahat bisa dibilang. Dan Mimin malah berpikiran bakal lebih menarik bahwa ini beneran terjadi, yaitu si Ikki memiliki dua kepribadian, yaitu versi jahat dan versi baik. Nah si Vice ini nantinya dia akan menyelamatkan si Ikki yang sudah termakan dengan hasrat jahatnya atau hasrat gelapnya yang telah terbangun ya di dalam diri dia. Jadi basically di saat itu juga si Vice mungkin telah bebas dan akan menolong si Ikki untuk menjadi kembali seperti semula. Itu teori liar Mimin ya teman-teman. Kalau beneran terjadi ya bakal menarik sih. Di klip selanjutnya kita bisa lihat ada seorang pria berada di markas Phoenix yang sudah hancur sepertinya ya kalau dikaitkan dengan frame sebelumnya. Pria ini menggunakan jas hitam rapi dengan tatapan muka yang sinis. Karena belum di-reveal juga siapa sosok ini, dan mungkin akan di-reveal nanti di episode kedepannya Revice, jadi Mimin tidak akan berteori mengenai sosok di balik orang ini. Tapi kata orang-orang, dia ini adalah Ikki ya, dalam bentuk alter egonya. Karena kalau Mimin perhatikan lagi, dia ini emang mirip sama si Ikki ya. Jadi bisa dibilang dia ini adalah Ikki tapi versi jahatnya. Ya mirip-mirip kayak Shinji di series Kamen Rider Ryuki ya, yaitu sebagai Ryuga. Mimin juga sebenarnya belum bisa mastiin juga ini tuh siapa. Tapi kalau dilihat di sini memang sekilas mirip dengan Ikki. Cuman kalau Mimin kaitkan dengan klip atau frame sebelumnya di mana di situ terlihat ada markas Deadmans yang hancur, jadi Mimin secara otomatis akan berpikir bahwa dia ini ada hubungannya dengan tragedi penyerangan Deadmans. Tapi balik lagi, dia ini siapa? Ada yang bilang dia ini itu Ikki tapi versi jahatnya, atau Ikki dalam wujud dikendalikan iblis, atau mungkin dikendalikan si Vice. Ada juga yang bilang bahwa dia ini adalah Gifu sama bosnya Deadmans. Tapi kalau Mimin pikir untuk dia ini adalah Gifu sama, teorinya sendiri itu menurut Mimin terlalu cepet ya. Karena menurut Mimin di opening ini ya terlalu cepet aja gitu ya, si Gifu sama tiba-tiba nongol gitu ya. Mungkin teori tentang dia ini Ikki tapi versi jahatnya itu menurut Mimin bisa masuk di akal. Karena kalau kita lihat-lihat, si Ikki ini kan punya iblis ya, yaitu si Vice, Jin Ifritnya si Ikki. Nah semenjak dengan si Vice ini kan si Ikki malah sering out of control. Atau bisa dibilang ya dia ini tidak bisa mengendalikan emosi dia, kayak di episode 2. Si Ikki ini sering marah-marah dan lain sebagainya cuman karena tindakan si Vice ini. Bisa saja dia ini adalah Ikki tapi hasrat jahat atau iblisnya sendiri itu tiba-tiba keluar dan mengendalikan si Ikki sendiri. Entah mungkin si Vice yang ngendaliin si Ikki atau si Ikki emang jadi jahat karena sebab atau suatu hal. Itu Mimin masih belum tahu. Tapi yang jelas akan semakin menarik bahwa dia ini Ikki, atau nanti di seriesnya nanti si Ikki itu punya dua sisi kepribadian, yaitu sisi baik dan juga sisi kelam atau sisi jahatnya yang bersemayam di dalam tubuh dia. Balik lagi, kasusnya sama seperti Shinji Kamen Rider Ryuga ya. Kita lihat sajalah gimana perkembangan development si Ikki ke depannya. Semoga ada plot twist menarik di ceritanya nanti. Dan untuk selanjutnya kita bisa lihat di sini
yaitu pertarungan antara si Revin dan juga si Vice ya. Ya ini emang tipikal klip-klip dari opening Kamen Rider pada umumnya ya teman-teman. Dan yang terakhir nih teman-teman, yaitu mengenai frame opening di akhir scene opening Kamen Rider Revice yang satu ini, yang memperlihatkan si Iki ini seperti marah besar. Dan kalau Mimin perhatikan, sebab Iki bisa marah besar seperti ini itu karena keluarganya si Iki akan meninggal semua. Karena kalau dilihat dari scene opening ini, itu ada frame foto keluarga Igarashi tiba-tiba retak dan mau hancur. Dan setelah itu si Iki tiba-tiba merasa marah dan berada di tempat yang sudah hancur porak-poranda. Kalau kita artikan scene ini, sepertinya Iki akan dihadapkan dengan sebuah kepahitan yang akan menimpa keluarga si Iki ini. Entah apa itu, tapi yang jelas kejadian ini membuat Iki tentunya sedih dan marah besar. Entah mungkin ada salah satu anggota keluarga Iki yang mati atau gimana. Tapi kalau memang beneran terjadi, ya memang masuk akal sekali si Iki bakal marah. Dan mungkin ketika si Iki marah ini, dia akan berubah kepribadiannya 180 derajat menjadi orang yang berbeda ya. Yang seperti Mimin jelaskan sebelumnya. Jadi basically nantinya Iki ini akan membalaskan dendam dia, mungkin ya, kepada orang yang membunuh atau melukai atau mencelakai anggota keluarganya. Dan di saat itu juga sepertinya si Iki akan memiliki Berserk form ya, atau form terganasnya, atau mungkin nanti bisa disebut dengan super formnya dia sendiri ya, layaknya Saber dengan Primitive Dragon atau Zero One dengan Metal Cluster Hovernya. Tapi memang bakal seru sekali cerita Revice kalau memang akan ada sebuah tragedi yang membuat si MC ini jadi berbelok arah menentang idealis diri dia sendiri. Dan Mimin sangat menunggu banget kalau memang ini beneran kejadian ya teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman opening breakdown dari Kamen Rider Revice yang menurut Mimin lumayan panjang ya. Breakdown si opening Revice ini. Dan bagaimana nih menurut teman-teman sama opening Revice ini? Apakah teman-teman punya opini atau pendapat gitu ya, atau mungkin teori gitu terkait opening Revice ini, yang openingnya sendiri itu memang menimbulkan banyak teka-teki dan teori gitu ya bagi para fans yang menonton Kamen Rider Revice. Dan by the way, Mimin ingin sedikit ngomong ya mengenai masalah opening si Revice ini di luar pembahasan yang tadi Mimin baru sampaikan gitu ya kepada teman-teman. Jadi menurut Mimin tuh opening Revice ini emang basically secara keseluruhan itu memang menunjukkan bagaimana si Iki kedepannya gitu ya. Jadi mungkin nantinya di cerita Revice-nya sendiri itu si Iki emang bakal punya kepribadian lain ya. Kalau Mimin perhatikan dari opening si Revice ini, karena dari awal menit-menit awal sampai akhir opening itu emang basically isinya tuh kayak Iki lagi gitu ya. Dan juga Vice ya tentunya, dan juga Vice. Jadi emang si Iki dan Vice ini bakal gimana ya, menjadi dua karakter yang sangat penting bisa dibilang di cerita Revice ini. Entah mungkin si Iki bisa jadi iblis mungkin, atau Iki memiliki kepribadian jahat gitu kayak si Ryuga Shinji gitu ya di Kamen Rider Yuki, atau mungkin si Vice nanti bakal gabung sama si Iki kayak basically nama dari Revice sendiri gitu ya, yaitu Ribaisu, namanya itu bergabung, bukan namanya, artinya itu bergabung bersama. Mungkin ada kaitannya gitu ya, arti dari Ribaisu sendiri yaitu bergabung bersama, yang itu adalah arti dari kata Levi ya. Itu mungkin ada kaitannya dengan si Iki dan Vice ini, yang mungkin nanti di seriesnya nanti dia lagi Iki dan Vice ini bergabung gitu menjadi satu basically. Dan mungkin hasil gabungan atau ya Iki bergabung dengan si Vice ini akan menghasilkan sosok karakter yang ada di opening Revice ini, yang Mimin juga gak tahu ini tuh siapa gitu ya karakternya itu. Tapi kalau Mimin perhatikan lagi, ini tuh emang bukan si Iki sepertinya karena terlalu cepat sih kalau misalkan menampilkan sosok karakter alter ego si Iki gitu ya di opening Revice ini. Jadi kemungkinan bisa saja orang ini tuh
karakter yang berbeda gitu ya, atau mungkin ada kaitannya dengan Phoenix atau kejadian penyerangan organisasi Phoenix sama Deadman. Entah siapa orang ini, mungkin bisa jadi emang anggota Phoenix atau anggota Deadman atau siapa, Mimin juga gak tahu. Yang pasti emang orang ini ada hubungannya dengan tragedi penyerangan markas Deadman ya, seperti itu. Tapi bisa jadi juga dia ini emang si Iki ya, bisa jadi. Karena ada banyak orang yang bilang bahwa dia ini emang si Iki gitu, tapi versi jahatnya katanya. Semoga di reveal secepatnya lah sama Toei dengan siapa sosok dari orang ini ya. Dan menurut Mimin sih yang penting itu gimana ya, eksekusi ya cerita dari si Revice ini gitu. Meskipun Revice nantinya itu ceritanya bakal dark gitu ya, atau bakal gimana ya, ya kompleks bisa dibilang. Yang penting menurut Mimin itu eksekusinya. Mau sedark apapun, segelap apapun, sekompleks apapun, atau serumet apapun ceritanya, kalau eksekusinya kurang itu ya bakal ya udah gitu, bakal B aja menurut Mimin ya. Intinya mau ceritanya family friendly kayak temanya si Revice, kalau eksekusinya bagus ya pasti bakal bagus ini si Revice itu gitu ya. Karena ya Mimin berkaca dengan seri sebelumnya gitu, Saber dan juga Zero One, yang dimana jujur Saber aja, Saber itu ceritanya emang bagus menurut Mimin, tapi eksekusinya kurang gitu ya di pertengahan atau di awal-awal series gitu. Tapi untungnya pas mau akhir itu eksekusinya bagus. Padahal menurut Mimin ceritanya atau alurnya sendiri emang ya gitu B aja, tapi eksekusinya itu yang bagus menurut Mimin. Itulah gitu pentingnya sutradara, bisa dibilang ya, peran sutradara di sini gitu sangat berperan penting sekali. Karena kan basically penulisnya itu siapa sih si Revice itu, lupa lagi. Karena dia pernah bilang sendiri di akun Twitternya bahwa Revice ini tidak akan se-family friendly yang orang kira gitu. Jadi tidak akan ramah anak lah bisa dibilang. Jadi nantinya si Revice ini bakal mungkin kompleks gitu ya ceritanya gitu. Tapi ya balik lagi, mau sekompleks apapun ceritanya, kalau eksekusinya kurang ya udah gitu bakal B aja gitu menurut Mimin ya. Karena Mimin mengaca dari seri-seri sebelumnya gitu. Jadi ya baik lagi, Mimin mengharapkan bagaimana cerita Revice ini ke depannya. Mimin gak mikirin itu, tapi yang penting eksekusi ceritanya. Karena jujur episode 1 dan episode 2 Revice itu eksekusi ceritanya bagus banget gitu ya. Apalagi si Iki gitu, acting si Iki yang menurut Mimin udah udah mantep banget. Dan Mimin nunggu banget ini si Iki developmentnya gitu, perkembangan karakternya kayak gimana gitu. Sama si penulis Revice ini gitu, si karakter Iki ini bakal gimana gitu ke depannya. Apakah dia punya alter ego atau gimana, itu gak tahu ya Mimin. Jadi itu saja teman-teman pembahasan dari opening Kamen Rider Revice ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalau begitu, Mimin pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.